Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Uki Bahtiar. Informasi pertama datang dari Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan pemasukan devisa negara melalui pengembangan sektor pariwisata nasional secara efektif dan maksimal. Tidak hanya membangun infrastruktur destinasi, pemerintah juga perlu mempromosikan wisata kuliner Nusantara serta kerajinan dan juga budaya daerah. Kita simak informasi selengkapnya. Ditemui di sela-sela rapat Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi 10 DPR, anggota Panja Komisi 10 DPR Mujib Rohmat mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama DPR RI sepatutnya mengembangkan destinasi pariwisata di Indonesia untuk dipromosikan ke dalam dan luar negeri. Karena Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang menarik namun belum terekspos. Dengan pengembangan dan promosi yang maksimal, akan mendorong bertambahnya kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Dengan bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia, tentu akan berpengaruh terhadap bertambahnya devisa negara. Oleh karena itu, Mujib menekankan sektor pariwisata Indonesia harus menjadi perhatian dan prioritas pemerintah. Sekarang aja sudah 170 triliunan lebih. Nah, kemudian nanti di tahun 2019 yaitu 20 juta, itu dikalikan sekian mungkin sudah mencapai 280-an triliun pendapatan kita dari sektor pariwisata. Nah, yang kita harapkan tentu 20 juta itu adalah target yang sekarang ini, tapi kita inginkan tentu lebih tinggi lagi kalau tadi itu destinasinya ditata dengan baik, infrastrukturnya ditata dengan baik, kemudian sumber daya manusianya juga ditata dengan baik, kemudian juga kita tingkatkan kulinernya, kita tingkatkan juga pelayannya masyarakat dan rasa nyamannya. Nah, itu yang saya kira kita berharap harus kita melampaui dari negara-negara lain. Sementara itu, anggota Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi 10 DPR RI Dadang Rusdiana menyatakan, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia, pemerintah perlu melakukan promosi yang lebih baik dan lebih masif. Misalnya mempromosikan kuliner-kuliner khas Indonesia dan sentra kerajinan untuk berbelanja. Itu juga kan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menyiapkan shopping and culinary tourism ini harus tertata dengan baik. Karena masalah packaging misalnya, Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara lain. Pengemasan ya, bagaimana makanan kita, saya kira kita, sebagai warisan budaya Indonesia, culinary kita ini sangat luar biasa. Kemudian saya kira tempat-tempat shopping ini, ya, nah ini kemudian harus tersedia dengan tertata baik di sekitar tempat pariwisata, sehingga ketika orang berkunjung ke tempat wisata, mana shopping centernya, mana bagian dari shopping tourismnya, ini harus kita siapkan. Makanya kan masyarakat sekitar, kemudian juga agen-agen perjalanan, kemudian para pengusaha ini harus bersama-sama untuk membangun wisata Indonesia agar lebih prospektif. Kira-kira targetnya kapan tuh, Pak? Di tahun berapa? Ya, kalau Hilman Hidayat dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya yang datang dari Komisi 6 DPR RI. Komisi 6 DPR RI meminta kementerian terkait dan pemerintah daerah Sulawesi Utara untuk memberikan fasilitas dan akses yang dapat mempermudah para pengrajin rumah panggung Woloan di Tomohon mendapatkan kayu sebagai bahan baku. Kita simak informasi selengkapnya. Komisi 6 DPR RI meminta kementerian terkait dan pemerintah daerah Sulawesi Utara untuk memberikan fasilitas dan akses yang mempermudah para pengrajin rumah panggung Woloan di Tomohon mendapatkan kayu sebagai bahan baku. Ditemui usai peninjauan dalam rangka kunjungan spesifik ke Sulawesi Utara beberapa waktu yang lalu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Azam Asman Natawijaya mengatakan para pengrajin rumah kayu Woloan mengeluhkan kesulitan mendapatkan kayu di sekitar Tomohon, sehingga mereka kesulitan memenuhi permintaan atau pesanan pembeli dengan tepat waktu. Selain masalah bahan baku, para pengrajin juga mengeluhkan masalah pemasaran rumah panggung. Kesulitan yang dihadapi adalah bahan baku. Kita harus memfikirkan bagaimana stok bahan baku ini bisa selalu ada di daerah Tomohon ini, sehingga pengrajin mampu memenuhi kewajibannya dalam memenuhi kontrak terhadap pembeli lokal maupun luar negeri.
Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 6 DPR RI Adang Darajatun meminta pemerintah daerah Sulawesi Utara menyiapkan fasilitas berupa gudang agar para pengrajin industri rumah panggung Wuloan dapat menyimpan bahan bakunya. Ternyata untuk menyimpannya itu tidak ada tempat. Oleh karena itu tadi kita juga bertemu dengan Pemda untuk meminta supaya permintaan dari para pelaku usaha diberikan tempat menyiapkan bahan baku tersebut. Dari Provinsi Sulawesi Utara, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, informasi terakhir datang dari Ketua DPR RI Ade Komarudin. Ketua DPR RI Ade Komarudin mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama, terutama dalam bidang sosial dan budaya, untuk menjaga hubungan baik antara Indonesia dengan Sri Lanka, sekaligus memperkenalkan lebih luas tentang budaya Indonesia. Kita simak informasi selengkapnya. Sebagai salah satu negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, posisi Indonesia begitu diperhitungkan. Untuk itu, Dubes Sri Lanka untuk Indonesia, Mr. Darsana Pereira, meminta kesediaan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menghadiri konferensi perdamaian agama yang akan diselenggarakan di Colombo, ibu kota Sri Lanka, dalam waktu dekat ini. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Sri Lanka untuk Indonesia Darsana M. Pereira di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta baru-baru ini. Menurut Ketua DPR RI Ade Komarudin, Indonesia dan Sri Lanka memiliki sejarah kerjasama dan kebudayaan yang panjang. Selain sama-sama negara utama pendukung gerakan non-blok, kedua negara juga memiliki kesamaan budaya seperti kesenian wayang golek yang diambil dari cerita Mahabharata. Kita dua negara sama-sama sponsor gerakan non-blok pada saat Bung Karno dulu. Saya kira posisi Sri Lanka cukup strategis di mata Indonesia. Banyak hal yang bersifat budaya ada saling terkait. Misalnya wayang golek di Jawa Barat itu ada cerita soal kerajaan Alengka. Itu kerajaan Alengka itu di Sri Lanka. Sementara itu, pihak Sri Lanka yang diwakili duta besarnya mengapresiasi hubungan kedua negara yang semakin baik dan menguntungkan. Pada kesempatan tersebut, Dubes Sri Lanka mengundang sekaligus mengharapkan kedatangan Presiden Joko Widodo untuk menjadi pembicara utama dalam Forum Internasional Konferensi Perdamaian Agama yang akan diselenggarakan di ibu kota Sri Lanka, Colombo. Presiden Republik Indonesia diundang menjadi keynote speech dan saya akan sampaikan nanti tentu kepada Presiden Jokowi. Hilman Hidayat dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.